Emang mau mudik mau ngapain? Ya itu dia sih, alhamdulillah ya Bu ya, jadi nggak ada yang nanya kapan nikah ya. Selamatlah jomblo-jomblo, tahun ini Anda terselamatkan kembali ya, karena larangan mudik ini ya alasannya ya. Halo anak kota, aku Intan. Selamat datang di podcast Anak Kota Bicara. Anak kota Jabodetabek udah tahu kan kalau ada larangan mudik 6 sampai 17 Mei 2021. Tapi ada pengecualian untuk kamu yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi larangan tersebut nggak berlaku nih untuk wilayah kawasan aglomerasi. Jadi kalau misalnya anak kota nih rumahnya di Jakarta mau nyamperin engkongnya di Bekasi, boleh dong. Benar, boleh. Nah, lebih jelasnya langsung aja ya. Kali ini di episode pertama Anak Kota Bicara kita udah kedatangan narasumber Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Ibu Polana B. Pramesti. Halo Ibu. Halo Intan. Hai anak kota. Oke. Bu, sebelum kita mulai nih Bu ya, katanya Ibu kan demen berpantun ya nggak? Kita sebagai anak kota kan demen berpantun ya Bu ya. Intan ada pantun buat Ibu. Bunga harum susah dipetik. Cakep gitu dong Bu. Cakep. Ulang ya. Bunga harum susah dipetik. Cakep. Assalamualaikum Ibu Shanti. Pantunnya mesti jawab pantun ya. Nggak apa-apa Bu, kalau jawab pantun kan nggak wajib, tapi kalau menjawab salah hukumnya wajib. Insya Allah. Aku punya. Siap. Gimana Bu? Kecubung batu dari Kalimantan. Waalaikumsalam Intan. Waduh, mantap Beri. Cakep ya. Beautiful. Oke, ternyata bener ya Bu Polana tuh jago banget berpantun ya Bu ya. Tapi nih Bu ya, sebagai anak kota sejati nih ya, kan tahun ini udah ada larangan mudik. Tapi mungkin kita tuh butuh penjelasan. Kita tuh nggak bisa main dilarang-larang aja terlalu posesif gitu. Secara dari tahun kemarin kan udah ada larangan mudik, terus tahun ini dilarang lagi. Mungkin boleh dijelasin Bu sama anak kota, kenapa sih kita tuh harus dilarang lagi untuk nggak boleh mudik? Apa sih alasannya? Oke, Intan. Kita kan semua sudah tahu bahwa kita sudah mengalami pandemi ini udah setahun lebih loh ya. Nggak selesai-selesai. Dan itu ada pengalaman tahun lalu pada saat habis liburan lebaran, kemudian habis libur panjang long weekend di bulan Agustus, November, dan akhir tahun itu terjadi peningkatan antara 37% sampai kalau nggak salah 116%. Nah, itu yang mengakibatkan salah satu kenapa kita menganjurkan agar tidak mudik dulu, karena setelah habis libur panjang selalu ada peningkatan kasus, dan yang lebih parahnya lagi atau lebih ngerinya lagi, peningkatan angka kematian pun bertambah. Jadi kapan kita selesainya nih? Emang Intan mau terus atau anak kota mau terus pakai masker selamanya? Capek tahu. Benar, saya juga udah kangen banget lihat senyum dia tuh Bu, pakai masker dan ketutupan ya nggak. Jadi sebenarnya intinya adalah karena memang pandemi yang masih berlangsung dan ini alasan logis ya Bu, bahwa sebenarnya memang angkanya juga terus naik dan memang selalu terjadi kenaikan setiap ada liburan. Kita bayangin kalau misalnya mudik orang-orang gimana ada tradisi ya Bu ya, pergerakan lagi, wah mulai lagi dari awal capek banget ya Bu. Iya. Oke. Ya, itu kan Intan juga kan udah mudik berapa lama? Udah lama banget Bu. Emang mau mudik mau ngapain? Ya itu dia sih, alhamdulillah ya Bu ya, jadi nggak ada yang nanya kapan nikah ya. Selamatlah jomblo-jomblo, tahun ini Anda terselamatkan kembali ya, karena larangan mudik ini ya alasannya ya. Tapi gini Bu ya, tapi bisa loh dikenalin by virtual, pakai Zoom kan bisa. Ya masalahnya nggak ada yang dikenalin, gimana dong Bu? Aduh si Ibu nih pakai diperjelas ya. Tapi gini loh Bu, yang juga jadi pertanyaan orang-orang, ada larangan mudik, tapi bedanya tahun ini adalah dalam satu kawasan aglomerasi itu dikecualikan gitu Bu. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, sebenarnya pemerintah serius masa apa enggak sih, masa dikecualikan, tetap ada yang dikecualikan gitu? Mungkin Ibu bisa kasih alasan Bu. Ya, aglomerasi dikecualikan. Contoh deh, sekarang ini di Jabodetabek, kita ambil contoh yang nyata. Jabodetabek. Intan tinggalnya di mana sih? Di Tangerang Bu, Daru. Kerjanya di mana? Di Jakarta. Tiap hari kan? Iya. Ke kantor? Iya. Nah, itu banyak masyarakat di Jabodetabek contohnya
yang tinggalnya di daerah-daerah di luar Jakarta, yang bekerjanya di Jakarta, atau bahkan dari Bekasi sampai ke dari Tangerang sampai ke Bogor, ya akap itu kan antar kota antar provinsi. Nah itu adalah perjalanan yang rutin, perjalanan yang sehari-hari dilaksanakan oleh masyarakat di Jabodetabek dan dilakukan rutin untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Karena itulah makanya yang diaglomerasi itu dikecualikan. Kalau tidak nanti mereka, karena di dalam masa tanggal berapa tadi? 6 sampai 17 itu ada hari kerja loh. Hari tanggal merahnya harinya tanggal 12, 13, ya 12, 13, 14, 15 kan minggu ya, 15 Sabtu Minggu. Jadi masih ada hari-hari di antara tanggal yang kita tetapkan sebagai pelarangan mudik, itu hari-hari kerja. Dan masyarakat sudah biasa bermobilitas di antara daerah-daerah atau wilayah-wilayah di aglomerasi, makanya masih dikecualikan. Jadi intinya untuk mengakomodir mereka yang kerja, mereka yang masih harus beraktivitas. Jadi kalau selama Lebaran, saya kan biasa naik kereta tuh Bu. Biasanya tuh Bu, orang-orang kalau Lebaran itu pada pergi jalan-jalan, mereka ngabisin duit, naik kereta, terus keretanya jadi penuh sama orang-orang itu Bu. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya peraturan sendiri yang berlaku di dalam wilayah aglomerasi selama masa pandemi ini dan masa Lebaran ini gitu Bu? Mungkin Ibu boleh menjelaskan. Oke, anak kota. Kita kan sekali lagi saya ulangi, kita sudah setahun lebih nih. Saya sudah bosan, kalian pasti bosan kan? Nah, satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan adalah dengan mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, seperti saya nih sama Intan, ya kan, pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai air. Kemudian yang paling penting adalah jaga jarak agar virusnya tidak pindah dari satu orang ke orang lain. Itu ada aturannya kok, kalau nggak salah PM 41 tahun 2020 yang merupakan revisi dari PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian lalu lintas bla 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 gitu ya. Jadi itu salah satu tujuannya kenapa harus jaga jarak, makanya di angkutan umum massal perkotaan itu kapasitasnya dibatasi. Katakanlah kalau untuk bus hanya 50%, jadi duduknya pun selang-seling gitu. Terus selang-seling. Kalau di kereta komuter itu 45%, 35 atau 45%, tapi kalau satu gerbong hanya 74 orang. Baik Bu, kalau misalnya di perjalanan selama larangan mudik kan tadi Ibu udah bilang itu untuk mengakomodir orang-orang yang bekerja. Tapi kan di dalam masa larangan itu tetap ada dong Bu, hari-hari di mana kita libur dan cuti bersama. Itu tetap diperbolehkan juga. Nah, lu gimana nih Bu? Jadi sekali lagi nih Intan, anak kota, kan kita intinya pemerintah dalam hal ini melarang mudik atau membatasi pergerakan sekali lagi untuk memutus penularan COVID-19. Sekali lagi bahwa pada saat liburan dihimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting, bijaklah bertransportasi. Memang angkutan umum masih ada nih, angkutan umum masih ada karena kan angkutan umum disediakan untuk melayani orang-orang yang masih bertugas, misalnya merawat rumah sakit atau kegiatan-kegiatan lain yang memang masih membutuhkan pelayanan transportasi umum. Baik, jadi untuk masa liburnya di masa larangan mudik itu memang masih berjalan untuk hal-hal esensial ya Bu ya. Jadi untuk mengakomodir orang-orang yang memang harus bekerja, misalnya orang Kementerian Perhubungan harus tetap jaga posko mudik ya kan, terus perawat harus tetap bekerja. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan esensial gitu. Betul, kegiatan esensial. Cakep. Dan satu lagi di dalam angkutan massal sebaiknya karena penularan itu dari droplet, nggak usah ngobrol, penting deh. Jangan main HP. Nah, ini main game aja deh. Penting Bu, karena biasanya kalau Lebaran itu datangnya pada gerombolan, terus mereka pada ngobrol Bu. Saya kan jadi kagak enak, saya kagak diajak ngobrol, saya udah jalannya sendirian ya kan Bu ya. Jomblo ya? Ya, gila dijelasin lagi. Tapi gini juga Bu, penting juga nih Bu ya, karena mungkin selama ini banyak anak kota yang belum
yang mungkin sudah mulai lengah kalau ternyata kita ini masih di tengah pandemi dan protokol kesehatan masih berlaku. Jadi mungkin anak kota yang tadi udah menyimak Bu Polana, kalau misalnya ada jaga jarak ya Bu ya, di kereta tuh anak kota kalau ada tanda silang ya Bu ya, jangan didudukin. Tanda silang tuh artinya tuh bukan mantan atau ex atau apa ya Bu ya. Jadi duduknya jangan di tanda silang dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wah. Iya. Satu lagi. Apa tuh Bu? Satu lagi, kalau misalnya mau naik angkutan umum massal, dilihat sudah penuh, janganlah paksain masuk gitu loh. Tunggulah di keberangkatan berikutnya. Jadi jangan memaksa. Kita kan nggak tahu di sekian banyak orang itu ada yang OTG kah, ada yang terpapar. Jadi kalau nggak diri kita sendiri yang menyayangi badan kita, siapa lagi? Jadi kita yang harus bisa menahan diri. Ya benar. Menahan diri, menahan hati jangan ya. Iya, kalau bukan diri kita yang menyayangi, ya terutama jomblo sih, diri kita sendiri yang menyayangi diri kita ya. Tapi gini Bu, saya sering nih nerima komentar-komentar dari teman-teman saya. Ada juga loh Bu, ternyata nggak semua orang-orang itu ini kok mereka nggak taat prokes kok. Ada juga ya Bu yang lebih memilih untuk taat prokes, selalu pakai masker, bahkan menunda mudik dari tahun kemarin sampai tahun ini. Mungkin Ibu bisa kasih apresiasi kepada mereka supaya mereka yang mereka lakukan ini sebenarnya ini sangat bermanfaat gitu dan sangat membantu sekali untuk pemulihan masa pandemi ini. Ya. Boleh Bu? Ya, buat anak kota yang cakep-cakep, yang keren, yang taat terhadap himbauan pemerintah untuk tetap memakai masker, selalu menjaga kebersihan, jaga jarak, dan melakukan bijak dalam bermobilitas. Saya sebagai wakil dari pemerintah, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi, alangkah baiknya nanti kalau Lebaran juga agar melakukan silaturahmi secara online. Jadi mengurangi aktivitas atau pertemuan secara fisik agar tadi kita semua ingin benar tahun ini selesai gitu, supaya hempaslah COVID dari bumi Indonesia. Musnah lah. Oke, baiklah. Jadi itu ya anak kota. Jadi intinya taat prokes, bijak bermobilitas, dan tunda mudik untuk Indonesia lebih baik. Oke Bu, mungkin Ibu ada penutup atau apa nih? Pesan-pesan untuk anak kota atau udah cukup? Ini ada pantun yang cukup bagus dari Pak Doni Monardo, dari Pak Doni Monardo yang bisa dicontek lah, mohon maaf ya Pak Doni, saya contek sedikit kredit gitu ya Bu. Apa tuh Bu pantennya? Ya, pantunnya nih ya. Belum minum bikin tenggorokan seret. Cakep. Menjelang buka siapkanlah es dawet. Wah, seger banget kayaknya tuh. Agar korban COVID tidak berderet, tak apalah mulut ini selalu cerewet. Waduh, nah, jadi saya juga itu selalu cerewet gitu. Prokes terus ya Bu, ingatin terus ya. Baik, terima kasih Ibu Polana atas waktunya hari ini di episode pertama Anak Kota Bicara. Sudah banyak sekali bicara tentang larangan mudik dan juga pengecualian di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Nah, anak kota, buat anak kota yang punya saran, komentar, atau mungkin masukan buat episode selanjutnya, bisa langsung komentar di bawah ini. Nanti bakalan ada merchandise menarik buat anak kota yang beruntung ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Polana, dan terima kasih juga untuk anak kota yang sudah menyimak. Saya Intan, ketemu lagi di podcast Anak Kota Bicara selanjutnya. Bye.